Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmanul Hakim dari 11 TJKT2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek MKK 4 perencanaan FTTH dan BOQ-nya. Oke, jadi di sini alat yang kita butuhkan atau software yang kita butuhkan adalah Google Earth Pro. Harus yang Pro karena kalau yang biasa tidak bisa. Dan juga spreadsheet atau Excel untuk membuat BOQ atau Bill of Quantity-nya. Oke, di sini kita udah ada di Google Earth Pro-nya. Ini adalah salah satu contoh project saya menggunakan topologi star sebagai. Jadi dari STO menuju ODC sebagai central point dan menuju menggunakan kabel distribusi menuju klaster-klaster yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini menggunakan topologi star. Jadi ODC yang pertama itu ODC 576 yang berarti memiliki kapasitas lebih dari 1000 unit atau 2304 pelanggan, dan sisanya ODC 8288 yang memiliki kapasitas lebih dari 1000 pelanggan. Nah, jadi ini ODC 576 dan ini ODC bisa mungkin ini ODC 144 saja karena hanya 500 pelanggan. Ini juga ODC 144, ini kurang dari 500, dan ini juga menggunakan ODC 144. Ini tuh jumlahnya ada, nanti kita hitung. Oke, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama-tama tuh kita harus menentukan jumlah rumah-rumah di sini. Caranya kita bikin folder dulu. Saya sarankan namakan folder sesuai nama klasternya. Misal ini klaster flora, maka saya namakan klaster flora. Dan di sini sudah saya hitung, tapi akan saya berikan contoh. Misalnya di sini ada 8 rumah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka kita beri tanda ada 8, beri nama 8. 8, oke, pencet oke. Lalu yang selanjutnya adalah poligon. Poligon sendiri ada di sini. Poligon ini untuk menandakan si klasternya. Nah, untuk peraturan poligon ini tidak boleh melewati jalan tol dan sungai. Jadi poligonnya hanya, dan juga tidak boleh melewati ke klaster lain. Sudah cukup seperti ini. Ini saja. Nah, kalau sudah kita ganti ini dulu. Opacity-nya kita warnai yang merah aja. Opacity-nya kita turunin menjadi 30%. Kalau sudah, oh iya, untuk poligonnya kita simpan di folder poligon. Nah, biar rapi. Lalu next kita simpan ODC-nya. ODC itu biasanya tersimpan di depan pintu masuk. Kita buka mana STO, ODC, ini ODC, pencet yang pin ini, lalu kita ganti menjadi segitiga yang ini, lalu ukurannya 2 dan warnanya merah. Kita namai ODC CJA itu nama STO-nya, STO Cijeruk FE 04 karena ODC keempat. Oke, sudah. Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan pemasangan kabel. Caranya ada di pojok kiri atas yang logonya seperti ini, namanya PET. Pertama-tama kita ganti dulu namanya menjadi
kabel distribusi keberapa. Kabel distribusi ke yang ini saya ke 8 ya. Dan juga kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Di video kali ini kita akan menggunakan kabel distribusi dengan kapasitas 12 core dan 24 core. Saya akan berikan contohnya. Jika kabel distribusi melewati ODP 1:16, maka 2 core dari kabel distribusi tersebut akan terpakai. Karena ODP 1:16 memiliki 2 splitter 1:8. Oleh karena itu kita harus menggunakan lebih dari 1 kabel distribusi untuk satu klaster. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan tiang. Jadi seperti biasa kita bikin foldernya dulu, folder tiang, dan kita bikin tiangnya di folder tiang. Caranya ada di pojok kiri atas yang kuning ini. Lalu kita cari bendera dan ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, klik OK. Lalu kita tinggal atur mau di mana, harus ada di jalur kabel tiang ini karena tiang ini untuk kabel. Oh iya, untuk namanya kita namakan TN atau tiang neo. Dan ada peraturan tiang ini adalah tidak boleh lebih dari 50 meter di antara tiang. Jadi jarak antar tiangnya harus kurang dari 50 meter. Seperti ini contohnya, jika dari ODC sampai tiangnya itu 50 meter masih boleh lah, tapi tidak boleh lebih dari 50 meter. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah selesai, tiangnya sudah terpasang semua. Oke, kita langsung saja ke desain pemasangan ODP-nya. Seperti biasa di pojok kiri atas, dan kita pilih ikonnya yang warna hijau atau warna merah sesuai dengan jenis ODP-nya. Jadi jenis ODP-nya yang kita gunakan ada 2, yaitu ODP 1:8 dan 1:16. 1:16 ini ditunjukkan dengan warna hijau, dan yang 1:8 dengan warna merah. ODP 1:16 ini artinya kapasitasnya. Jadi ODP 1:16 kapasitasnya 16 pelanggan, dan ODP 1:8 kapasitasnya 8 pelanggan. Oke, jadi kira-kira seperti ini hasil akhir desainnya. Sudah lengkap dengan ODP, ODC, tiang dan kabel, dan juga poligonnya. Dan coba kita zoom out. Nah, ini hasil project saya. Saya juga menghapus topologi star yang sebelumnya saya gunakan menjadi dari STO langsung ke ODC. Lalu kita akan menghitung bill of quantity dari FTTH-nya untuk ketiga klaster ini. Oke, langsung saja kita analisa bill of quantity-nya. Saya juga melakukan penganalisaan ini mengambil dari beberapa referensi seperti materi dari Bu Elsa, jurnal JETT, dan jurnal Telkom Jakarta. Oke, kita langsung saja analisis BOQ-nya. Di BOQ ini yang harus dianalisa ada 12 hal, yaitu splicing, panjang patch cord, ini patch cord-nya, ODP juga, dan ini pemasangan passive splitter pada ODC, aksesoris tiang, pipa reset, pengadaan pipa HDPE, pekerjaan galian, dan panjang kabel. Kita mulai dari yang pertama, dari splicing. Jadi di cara menghitung splicing ini ada satu, jadi kabel distribusi jumlah core-nya ditambah jumlah core ODP ditambah jumlah core yang di branching. Jadi untuk kabel distribusi sendiri mengikuti jumlah core yang ada di kabel distribusi tersebut. Jadi misal ada kabel distribusi 24 core, kita memiliki kabel distribusi 24 core 5, maka yang harus disambung ada 24 core dikali 5, hasilnya 120.
Dan untuk ODP 16 ini kenapa dikali 2, karena ODP 1:16 ini memiliki dua splitter 1:8. Dan untuk 1:8 ini sendiri tidak perlu dikali berapapun, karena 1:8 ini sudah 1:8. Dan untuk branching sendiri, branching ini ketika si kabelnya dibagi atau ketika bercabang gitu. Jadi misal kita ambil contoh ini tuh 12 core ke sini, dan jika ingin mengirim core ke sini maka harus di branching, di splicing dengan di branching, namanya di branching istilahnya. Jadi misal di sini 12 core menuju ke sini, di branching 2 core menuju ODP 1:16 ini, jadi ke sini sisa 10 core ke sini lagi, di branching lagi, ini 2 core lagi. Jadi seperti itu, lalu tinggal dijumlahkan hasilnya semuanya. Dan untuk patch cord G657 ini ini tuh sudah ada datanya 13 meter per splitter. Jadi kita tinggal kalikan saja 13 meter dan dikalikan jumlah splitter yang kita miliki. Misal ODC kapasitas 144/8 core ini kan memiliki maksimal 576 pelanggan dan memiliki maksimal 18 splitter. Dan karena pelanggannya sudah maksimal, maka 18 splitter ini pasti aktif. Maka dibutuhkan 18 piece splitter, berarti tinggal dikalikan saja 13 kali 18 sama dengan 234. Begitu juga dengan sisanya. Dan ini untuk hasil akhirnya, karena kita 3 cluster, jadi tinggal ditambahkan saja. Ini jadi hasilnya 294. Untuk ini yang nomor 3, ini tuh pengadaan dan pemasangan patch cord-nya, piece-nya, satuannya. Jadi caranya mudah, yaitu ditambahkan saja setiap splitter yang ada di ODC. Misal ODC 1 memiliki 16 splitter, ODC 2 9 splitter, ODC 3 13 splitter, berarti tinggal ditambahkan saja semuanya, hasilnya 38 piece. Untuk nomor 4 yaitu ODP solid PB8 ini artinya ODP 1:8. Kita hitung saja ininya, jumlah ODP-nya di ini. Nah, ini kita tinggal hitung saja jumlahnya, jumlah ODP yang 1:8 yang merah. Dan untuk ini ya, ini artinya ODP 1:16 jumlahnya, kita tinggal hitung saja. Dan untuk nomor 7, ini adalah aksesoris tiang mengikuti jumlah tiang. Dan jadi jumlah dari semua tiang-tiang ini kita jumlahkan, ya begitu. Lalu untuk pemasangan reserve pipe ini untuk pengaman kabel ke ODC pole. Jadi kita mengikuti jumlah kabel distribusi yang terhubung ke ODC. Kita ambil contoh ODC yang ini. Kalau kita lihat dengan dekat, ODC ini tersambung ke 3 kabel distribusi. Ini tidak termasuk karena ini kabel feeder. Jadi ini 3. Dan ini ada berapa? Kita lihat. Ini sepertinya ada 4 ya, ada 3 sepertinya. Coba. Oh, kita hitung saja dari sini, bentar. Dari jumlah kabel. Nah, ini pasti semuanya terhubung ke ODC, jadi 9. Dan untuk nomor 9 DDHDP 41 atau pengadaan pipa HDP ini saya kurang tahu, dan saya sudah membaca dari beberapa referensi tapi tetap tidak menemukan jawaban. Jadi untuk yang ini kita skip aja dulu. Dan untuk pekerjaan galian ini sebentar kita lihat dulu.
pekerjaan galian atau pengurungan atau pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape, tanda rute, kabel, serta tempat sambung kedalaman 1 meter. Jadi ini sudah pasti 3 meter karena galiannya pasti 3 meter. Dan untuk nomor 11 ini panjang dari kabel 12 core. Jadi kita tinggal hitung saja panjang dari si 12 core ini. Cara menghitungnya kita ke properties, measurement, ganti ke meter. Nah ini panjangnya, lalu kita jumlahkan semuanya yang 12 core ini. Begitu pula dengan yang 12 core, yang 24 core maksudnya. Jadi cara menghitungnya juga sama. Oke, langsung aja kita masukin ke Excelnya. Kayaknya di sini aja. Oke, kita menuju ke Excelnya. Nih, enable editing. Kita masukin saja data-datanya sesuai yang sudah saya catat. Untuk splicing totalnya ada 6. Oke, ini sudah terinput semuanya. Untuk di sini ini tuh ada 13. Kenapa? Karena saya tidak hitung yang ini, yang nomor 11 di tiang ini, karena di jumlah tiang ini sudah ada di nomor 7. Jadi tidak perlu dihitung lagi karena tinggal mengikuti jumlah tiang. Jadi cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.